Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan ta'lim kita dalam pembelajaran hadis. Kali ini kita masuk ke dalam bab istihbab tahsin as-saut bil Quran wa talabil qiraah min husni sawt wal istima' laha. Bab tentang membaguskan suara dalam membaca Al-Quran dan meminta bacaan yang baik untuk diperdengarkan. Baik, hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabi al-jalil, seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan kepada Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Abu Musa al-Ash'ari dikatakan Rasul kepadanya, kamu ini laqad utita mizmaran. Nah, mizmar itu ya kayak seruling, suara yang bagus gitu. Kamu itu diberi suara yang bagus sekali, ya kayak seruling ya. Seruling itu kayak suling yang bersuaranya nada-nada yang bagus dengar itu. Kamu itu, kata Nabi, wahai Abu Musa al-Ash'ari, diberi seruling, suara yang indah sekali, dari suara indah yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam seperti yang kita ketahui, ketika beliau itu membaca Zabur, maka suara yang sangat indah tersebut bisa menjadikan burung-burung yang terbang itu hinggap mendekat mendengarkan bacaan Nabi Daud alaihissalam karena kebaikan, keindahan suara beliau. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini punya suara yang sangat bagus sekali. Beliau ketika membaca Al-Quran itu dibaca dengan suara yang indah, enak didengar, nyaman ditadabbur, enak sekali didengar oleh orang-orang karena suaranya yang sangat bagus. Nah, kata Nabi, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu itu, kata Nabi, diberi suara yang indah sekali seperti suara indah yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini kelebihan seorang sahabi al-jalil Abu Musa al-Ash'ari. Kalau kita membaca Al-Quran, kita bisa membaca dengan suara yang indah sekali, maka bacalah dengan suara yang indah tersebut. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dengan suara yang benar, dengan harakat yang benar. Kan dalam bacaan Al-Quran itu ada bacaan-bacaan yang harus dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ya, satu alif itu kan 2 harakat. Nah, kalau 4 harakat itu ya seperti mad wajib. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Nah, itu 4 harakat tuh. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Nah, itu bacaan 4 harakat. Kalau bacaan yang 6 harakat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ 6 harakat baca. Ada tasdidnya situ ya, waladdallin. Itu dipanjangkan supaya harakatnya itu pas semua. Nah, ini santri-santri agar ketika membaca Al-Quran juga mengenal tajwid, hafal huruf tajwid itu, huruf izhar apa, huruf iqlab, ikhfa, supaya apa? Supaya bacaannya bagus,
sesuai dengan ketentuan dalam membaca Al-Quran, sesuai dengan tartil bacaan tersebut. Nah, jadi ketika kita bagus bacaan, kita juga harus mengenal pembelajaran tajwid. Kalau suaranya bagus tapi yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, nah ini salah juga, tetap aja salah walaupun suaranya bagus. Nah, suara bagus tapi bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. Yang izhar diizharkan, yang ikhfa diikhfakan, yang iqlab diiqlabkan, yang gunnah digunnahkan. Gunnah itu 2 harakat. Nun dengan mim, innama, innallaha. Jangan innallaha kayak 1 harakat saja itu. Maksudnya 2 harakat kan gunnah itu. Innallaha wa malaikatahu, wa malaikatahu, itu 4 harakat. Itu 4 wajib. 4 wajib itu 4 harakat minimal bacanya. Nah, jadi para santri, seorang sahabi al-jalil, seorang sahabat besar, ini sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari itu diberi hasanus saut, diberi suara yang bagus oleh Allah, seperti Allah memberikan suara yang bagus kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi beliau adalah sahabat yang bagus bacaannya. Kemudian Nabi mengatakan hal tersebut kepada beliau. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam fi riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, laqad ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika al-barihah. Ujar Nabi, Ikam tahulah, malam tadi itu aku mendengarkan bacaan Ikam. Malam tadi mungkin Nabi ya lewat di depan rumah Abu Musa al-Asy'ari, Nabi mendengarkan bagusnya bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Nabi, laqad ra'aitani, tahulah Ikam malam tadi itu aku tuh mendengarkan bacaan Ikam ketika Ikam membaca Al-Quran. Nah, dari situlah Nabi akhirnya mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad utita mizbaran min mazamiri ali Daud. Ikam tuh diberi suara yang bagus, kayak suara seruling gitu lah, kayak suara Nabi Daud dalam membaca kitab Zabur. Kayak apa? Suara itu bisa menjadikan burung-burung itu hinggap datang untuk mendengarkan bacaan. Bukan main indah suaranya itu. Nah, karena itu kita berusaha memperbaiki bacaan, kemudian mentahsin bacaan. Tapi bacaan yang bagus, suara yang bagus itu juga harus dibarengi dengan tajwid yang benar, bacaan yang benar, harakat yang benar, panjang pendek yang benar. Jadi hukum belajar ilmu tajwid itu wajib ketika kita membaca Al-Quran. Sebab tidak boleh baca Al-Quran yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Baik, hadis berikutnya, an Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha' bit-tin waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Barra ibn Azib meriwayatkan, saya mendengar, kata Barra ibn Azib itu, Rasulullah SAW membaca pada salat Isya surat At-Tin, At-Tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, itu ya. Nah, itu berarti kita juga disarankan aja kalau kita membaca surat At-Tin pada salat Isya. Sebab Nabi membaca surat tersebut pada surat Isya. Nah, kalau Barra ibn Azib dari riwayat ini mendengar banget, ujar Sidin, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu." Saya tidak mendengar ada suara, ada bacaan yang lebih baik daripada bacaan Nabi. Lebih baik, bagusnya daripada bacaan Nabi.
karena saking bagusnya bacaan Nabi tersebut ketika membaca surat At-Tin ketika salat Isya. Nah, faedah hadis ini diantaranya adalah kita juga dianjurkan membaca surat ini pada salat Isya, karena Nabi membacanya pada salat Isya. Nah, hadis berikutnya an Abi Lubabah Bashir ibn Abdul Munzir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid, makna yataghanna yuhassin sautahu bil Qur'an, membaikkan bacaannya dengan Al-Qur'an. Jadi jangan baca Al-Qur'an tuh tajwid kada, suaranya kada bagus, sakaka hendak. Dan kada boleh baca Al-Qur'an itu dengan suara yang terendam. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kada bergerak-gerak untung nih. Itu kada sesuai dengan tajwid, mana ikhfanya, mana idghamnya, mana izharnya, kada boleh itu. Kalau orang baca Al-Qur'an misalnya ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah boleh. Udah boleh itu. Membaca Al-Quran dengan suara yang tidak sesuai dengan tajwid. Kada ada tajwidnya itu. Yang kayak itu tuh baca Al-Quran. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Dibaguskan sebisa kita. Kan hadis ini mengatakan man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak membagus-baguskan baca Al-Qur'an, maka dia bukan golongan dari kami, ajar Nabi. Jadi berarti harus baca Al-Qur'an itu dengan suara yang bagus, dengan suara yang enak didengar, dengan suara yang paling indah yang dia miliki. Nah, itu dianjurkan seperti itu. Jadi yataghanna di sini maknanya yuhassin sautahu bil Quran atau tahsinu saut bil Quranil Karim. Kemudian hadis berikutnya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala li an-nabi iqra alayya al-Quran. Faqultu ya Rasulullah aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi mengatakan kepada beliau, coba bang, kamu bacakan aku ini Al-Quran ya Nabi. Iqra' alayya Al-Quran. Maka aku mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya bacakan Al-Quran kepada anda padahal itu diturunkan kepada anda? Qala, Nabi mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang mendengarkan bacaan itu dari orang lain selain saya. Maka saya bacakan surat An-Nisa yang di situ sampai kepada ayat akhirnya saya baca, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sampai ayat itu, maka ajar Nabi cukup ajar Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud menoleh kepada beliau, ternyata dua mata beliau mengalirkan air mata. Apa ayat ini artinya? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Bagaimana jika kami datangkan kepada tiap umat itu seorang saksi? Ya, Nabi itu jadi saksi nanti kepada para umatnya. Wajibna bika ala haula'i syahidan. Kami datangkan kamu itu kepada umat kamu sebagai seorang saksi. Maka Nabi menangis sampai beliau meneteskan kedua mata beliau dengan air mata. Hadis muttafaqun alaihi. Nah, demikian mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan ada pelajaran yang diambil dari ini. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.